Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam Novena Santo Yosef. Hari ini, hari terakhir, hari ke-9. Bersama Santo Yosef, kita akan belajar artinya rendah hati. Sekarang, mari kita mengawali novena kita dengan mengundang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat terkasih, hari ini hari terakhir kita mengadakan novena, karena besok kita akan merayakan dengan meriah Hari Raya Santo Yosef. Hari Raya Santo Yosef di tahun Yosef. Nah, kita sudah memulai persiapan ini dengan novena mulai 9 hari yang lalu. Hari ini kita sampai hari ke-9. Dan pada hari ke-9, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan satu keutamaan, yaitu kerendahan hati. Sengaja saya menetapkan kerendahan hati sebagai puncak. Karena ini bisa menjadi sebuah penyimpul atau sesuatu yang sangat kuat yang mau kita hidupi. Sesuatu yang sangat jelas yang mau kita miliki. Kerendahan hati. Santa Teresia Avila, seorang guru doa, dia dalam bukunya Puri Batin, dia mengatakan, di dalam puri batin ada banyak ruangan, ada banyak jalan berkelok-kelok. Satu ruangan itu memiliki banyak pintu. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan untuk bisa melewati satu pintu demi satu pintu. Sampai di tengah-tengah. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, itu seperti halnya kita memiliki jalan tol. Sesuatu yang memudahkan. Untuk sampai kepada Allah, kerendahan hatilah kuncinya. Nah, di sini kita mau belajar dari Santo Yosef, artinya menjadi rendah hati. Rendah hati dalam diri Santo Yosef, saya kemukakan dalam beberapa poin. Yang pertama, dalam ketaatannya. Hanya orang rendah hati yang mau taat. Taat kepada kehendak Allah, meskipun itu seolah-olah seperti bertentangan dengan pemikiran dan akal sehat. Ketika Santo Yosef mengetahui Bunda Maria sudah hamil, dan dia sudah memutuskan untuk melepaskan haknya sebagai suami, menceraikan meskipun diam-diam. Tetapi Santo Yosef tetap mendengar perintah Allah. Dia taat ketika diminta mengambilnya sebagai istri. Dan dia bertanggung jawab. Ketaatan adalah model dasar. Modal dasar untuk rendah hati. Dalam komunitas, dalam hidup bersama, dibutuhkan ketaatan. Anggota kepada pimpinan, umat kepada pasturnya, dan seterusnya. Pastor juga pada akhirnya harus mengajak seluruh umat bersama-sama taat kepada Tuhan. Karena itulah hukum tertinggi, taat kepada Tuhan. Yang kedua, setelah ketaatan adalah kesabaran. Sebagai manusia, sebagai ayah, Santo Yosef tentu diuji dengan banyak hal. Sesuatu yang membuat dia mungkin kehabisan kesabaran. Contohlah, kehilangan Yesus 3 hari lamanya. Sebagai ayah tentu geram. Tapi ada sesuatu yang menahan Santo Yosef untuk tetap tenang. Ketika Bunda Maria seolah-olah
kehilangan kesabaran dengan marah, Santo Yosef tenang. Juga ketika Santo Yosef mendengar penjelasan dari Simeon atau nubuatan dari Simeon, Santo Yosef tidak serta-merta tersanjung atau mengambil tindakan-tindakan yang lain. Dia sabar berjalan pelan-pelan dalam tuntunan Tuhan. Ketika tadi kita melihat ketaatan, ketika Santo Yosef sekali mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, dia menjalaninya setapak demi setapak. Dia sabar dibimbing oleh Tuhan, kemanapun Tuhan membawa. Ketaatan dan kesabaran, dua kunci untuk belajar rendah hati. Dalam hidup bersama, dalam hidup sebagai pengikut Yesus, ketaatan dan kesabaran adalah kunci menjadi rendah hati. Sahabat, sekarang mari kita melanjutkan doa-doa novena kita. Syahadat para Rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu, dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Litani Santo Yosef. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan Maria yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat adil, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat murni, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat bijaksana, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat teguh hati, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat taat, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang,
doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Santo Yosef yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Amin. Memorare. Ingatlah ya pengantin tersuci perawan mulia, pelindungku yang murah hati. Belum pernah terjadi orang yang meminta pertolongan-Mu tidak mendapatkan hiburan. Dengan harapan ini aku datang kepadamu dan menyerahkan segenap diriku. Janganlah menolak permohonanku ya Bapa pemelihara penyelamat kami, melainkan kabulkanlah permohonanku. Amin. Sahabat, sekarang kita hening sejenak. Kita mengungkapkan permohonan-permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa penutup. Ya Allah, sejak awal mula Engkau menetapkan Santo Yosef untuk melayani putramu yang ilahi dan bundanya yang terberkati, serta membuat dia layak untuk menjadi mempelai perawan yang tak bernoda, dan Bapa pemelihara putramu. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Santo Yosef yang telah melayani Yesus dan Maria selama di dunia, semoga Engkau membuat kami layak untuk menikmati kebahagiaan bersamanya di surga. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, novena kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang kita akhiri dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesus-Mu,
agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Sahabat, terima kasih sudah berdoa bersama kami. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai Anda. Jangan lupa jika suka akan video-video ini, boleh share, boleh like, boleh subscribe. Dan tentu saja silahkan menulis komen-komen yang meneguhkan. Tuhan memberkati.